Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Saya sehat. Saya kuat. Yes. Alhamdulillah, saya kuat. Saya sehat, saya kuat. Iya, orangnya. Yes. Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat. Yes, gitu ya. Syaidatul dibuka mikrofonnya kalau ini ya. Kalau bicara nanti kalau bicara nggak dibuka mikrofonnya nggak kedengeran. Saya sehat. Oke, anak-anak, ada yang mau pimpin doa? Ada yang mau pimpin doa? Ada nggak yang mau pimpin doa? Galang, pimpin doa. Bapak mau Galang coba pimpin doa. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa mulai gitu ya. Nanti dulu, tunggu dulu. Teman-teman. Tunggu dulu. Nah, nanti teman-temannya biasa berdoanya Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Seperti itu ya. Masih ingat ya? Oke, siap Galang? Siap Galang? Siap. Oke, silakan mimpin doa. Teman-teman, mari kita baca doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu wajib, salah satu lagu wajib ya. Bentar, Bapak share dulu screen-nya. Hari ini kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib Halo Halo Bandung. Hafal Halo Halo Bandung? Tahu? Oke. Bentar. Stop share dulu. Karena soundnya belum masuk. Bentarnya. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan. Udah kelihatan? Udah ada ya? Gambar apa itu? Sate. Gedung sate ya. Kita sekarang belajar Halo Halo Bandung. Ada yang tahu nggak Halo Halo Bandung ciptaan siapa? Gak ada, Pak. Gak ada. Bukan ciptaan saya, Pak. Gitu ya. Siapa yang menciptakan Halo Halo Bandung, lagu Halo Halo Bandung? Siapa coba? Ada tuh tulisannya di situ tuh. Ada tulisannya tuh di atas. Ada. Siapa? Ciptaan siapa? Gak ada ini mah, Pak. Gak ada gambarnya. Gak ada gambarnya. Oh, gak ada gambarnya. Kalau gambar teman-teman ada nggak Galang? Ada. Ada. Tapi kalau gambar yang Bapak ini gedung sate ada nggak ya di sini? Ada. Yang tidak ada siapa coba? Akmal nggak ada. Akmal nggak ada, nggak apa-apa. Nanti ikuti aja suaranya Akmal ya. Nggak apa-apa ya. Nanti ikuti aja suaranya ya. Yuk kita nyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Suaranya kedengeran nggak? Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Kalian lebih keras dari suaranya. Lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, mari menyukai
Terima kasih. Sudah pernah ke Gedung Sate? Udah. Sudah. Oke. Belum. Alhamdulillah ya. Bentar. Bapak kecil dulu. Nah, hari ini kita belajar tentang menyederhanakan pecahan ya. Bapak ganti dulu kameranya ke kertas. Oh ini. Nah, sekarang sudah jadi kertas. Kelihatan nggak gambar Bapak? Enggak ya. Sebentar. Oh begini gambarnya. Bentar ya. Oh ini kayaknya. Bentar ya. Muhammad Rizky itu belum buka videonya tadi. Ya, jangan lupa dibuka videonya ya. Videonya 198. 168.0100. Nggak bisa connect. Ditunggu. Sepertinya Itu yang belakang. Kelar. oke. Ternyata ada gangguan di kamera Bapak ya, jadi susah masuk. Ditunggu ya sebentar ya. Bentar ya Pak. 192 168 0100 47. Oke, anak-anak, ada masalah jadi Bapak tidak bisa menampilkan. Sementara Bapak pakai ini aja ya, pakai share screen tadinya supaya langsung kelihatan. Kalau share screen, khawatirnya tadi kayak Akmal nggak bisa lihat. Tadi selain Akmal siapa lagi yang nggak bisa lihat ini, nggak bisa lihat layar yang Bapak bagikan? Ada lagi nggak? Enggak. Enggak ya? Ada, Pak. Ada. Oke. Nanti Akmal bisa mengikuti ya, bisa sambil dilihat. Kita kan sekarang menyederhanakan pecahan saja. Tadi siapa yang belum mengerjakan yang bagian menyederhanakan pecahannya? Nah, ada siapa?
TV belum? Ya, nggak apa-apa ya. Bapak pakai contohnya soal yang lain ya. Jadi menyederhanakan pecahan itu ada dua cara ya. Berdasarkan video yang sudah Bapak bagikan, menyederhanakan pecahan itu ada dua cara. Caranya apa saja bagaimana? Apa caranya? Ada yang tahu nggak? Dengan cara Siapa yang tahu cara menyederhanakan pecahan? jawab Ayo, siapa yang tahu? itu Ada dua cara menyederhanakan pecahan itu ya. Siapa yang tahu? Satu, pakai cara apa? Dua, pakai cara apa? Membagi dengan Bilangan prima. Iya, betul Akmal. Membagi dengan bilangan prima ya, pertama. Terus yang kedua, caranya apa? Membagi dengan FPB. EPB. Iya, betul. Dengan EPB. Coba, waktu kelas 3 belajar nggak EPB? Waktu kelas 3 belajar nggak EPB? Faktor persekutuan terbesar. Kelas 3 belajar nggak? Bapak mau tahu dulu. Yang pakai pohon faktor itu, pakai pohon faktor nanti angka misalkan 12 di pohon faktor dibagi 2 di sini ada berapa gitu. Pas berenanya nyuruh ngalindur jadi ngahulang wae. Iya. Ada yang tahu nggak cara EPB itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Nih, Bapak mau ke ini ya, mau kasih contoh di sini. Sebentar. Dibagi tapi secara pohon. iya Pak. Ganti suaranya. Kedengaran nggak suara Bapak? Kedengaran. Kedengaran ya. Benar. Bapak mau kasih lihat. Mulai sekarang. EPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, kelihatan ya layar yang Bapak bagikan, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Bapak mau tunjukin papan tulis. Nah, faktor persekutuan terbesar yaitu EPB disebutnya. EPB adalah faktor persekutuan terbesar ya. EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Caranya gimana pakai EPB? Bapak kasih contoh dulu. Misalkan gini, ada 24. Bagaimana kita menggunakan faktor persekutuan terbesarnya? Ini, perhatikan. Misalkan 24. Nah, kalian menggunakan pohon faktor. Ya, pertama dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu kan mulai dari angka 2 ya. Dibagi angka 2, 24 dibagi 2 berapa? 24 dibagi 2. 12 masih bisa nggak dibagi 2? Bisa ya? Berapa 12 dibagi 2? Nah, gini caranya, ini adalah pohon faktor namanya ya. Berapa 12 dibagi 2? Nah, sekarang 6 dibagi 2 berapa? 3 ini bilangan prima bukan?
5 tadi. Ya, masih bisa dibagi nggak dengan bilangan yang lain selain dirinya sendiri? Tidak bisa ya. Jadi 3 ini adalah bilangan prima. Berarti nanti faktor dari 24 tadi berapa? Ini perhatikan. 2, 2, 2, 3. 2-nya ada berapa? 3 ya. Berarti 2-nya ada 3 itu sama dengan 2 pangkat 3. Terus dikali berapa? Ini yang dibuletin terakhir ada angka berapa? 3 ya. Nah, ini cara memfaktorkannya. Jadi faktor dari 24 adalah berapa nih? Dari 24. 2 pangkat 3 kali 3 ya. Suara Bapak kedengaran nggak? Kedengaran ya. Jadi faktor dari 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Oke, sebelum ke sini deh, Bapak mau ini dulu, mau tanya dulu, bilangan prima itu apa bilangan prima? Dibagi dengan 1. Baca. Coba bilangan prima ada yang tahu nggak apa bilangan prima? Oleh satu diri sendiri. Bilangan Iya. Adalah bilangan yang hanya bisa dibagi angka. Bilangan yang dibagi dan satu dan diri sendiri. Oke, jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan angka lain tadi ya, betul. Dia hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima berapa? Angka berapa saja? 2. 2. 1. Berapa? 3. 4 itu bilangan prima bukan 4. 4 bilangan prima bukan. 17, 16. Bapak tanya dulu, 4 bilangan prima bukan. 4 itu bukan bilangan prima karena dia bisa dibagi dengan angka yang lain ya. 4 itu bisa dibagi dengan 2. Nah, kalau tadi kan 3 itu nggak bisa dibagi dengan angka lain. Dia hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. 3 hanya bisa dibagi 3 lagi. Tidak bisa dibagi dengan angka lain. Jadi 4 ini bukan bilangan prima. Jadi kalau sekarang 5 bilangan prima bukan? Ya. Iya, karena 5 tidak bisa dibagi dengan angka lain, hanya bisa dibagi dirinya sendiri ya. 2, 3, 5. Terus berapa lagi? 6 bilangan prima bukan? Bukan. Bukan. 7 bilangan prima bukan? Ya. 7. 8 bilangan prima bukan? Bukan. Bukan. 9 bilangan prima bukan? Bukan, karena 9 bisa dibagi 3 ya. Selain dibagi dengan 9, dia bisa dibagi dengan 3. 10 bilangan prima bukan? Bukan. Bukan. 11 bilangan prima bukan? Iya. Nah, dan masih banyak lagi ya bilangan prima itu masih banyak lagi. Ini masih banyak. Jadi kalian cukup misalkan ingat dulu sampai sini. Jadi bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ya, ingat-ingat dulu ini bilangan prima. Nah, nanti cara menentukan EPB yaitu dibagi dengan bilangan prima terus. Ya, misalkan gini, coba tulis di buku kalian. Kita akan cari EPB dari 24 dan sebentar. Ini kurang gede. Coba tulis di buku kalian kayak gini. Bangga Ibu. Altabila ya. Sebentar ya anak-anak ya Bapak. Sini dulu. Ada Altabila dulu.
Basreng. Kami kotakin biasa sekali. Oh, gitu. Salah berarti ngerjain yang buku nusannya kayak di partner dia. Iya, si Fadil saya. Saya sedikit pasti lawan. Nah, saya ini kayak mohon. Tapi nggak ada ya tahu lain bagaimana? Ya. Oke, anak-anak. Kedengaran suara Bapak? Kedengaran. Nah, jadi kita sampai mana ya? Sampai tulis ya di buku ya. Tulis kayak gini. EPB dari misalkan dari 12 dan 24. Nah, tulisannya bagus sekali. Sudah ditulis di bukunya kayak gini. EPB dari 12 dan 24. Tulis di buku tulisnya EPB dari 12 dan 24. Tulis ya. Ya. Supaya kalian ngerti cara EPB itu kayak gimana. Ya. Jadi sebelum ke EPB itu nanti kita akan memfaktorkan dulu faktor dari 12 dan faktor dari 24. Ya. Sudah ditulis ya. Bapak hapus. Hapus. Nah, sekarang kita mau faktorkan dulu bilangan dari 24 ya. 12 ya, 12 dan 24 ya. Silakan di bawahnya tulis 12 kayak gini. 12. Di bawah tulisan tadi tulis 12. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan buat pohon faktor ya. Jadi pohon faktor itu kita caranya tadi kita akan membagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Nah, tadi bilangan prima yang paling kecilnya angka berapa? 2. 2, betul ya. Kita bagi dulu dengan angka 2. Ikuti Bapak tadi. Sudah diikuti? Sudah. Ya, 12 dibagi 2 berapa? 6. Berapa? 12 bagi 2? 6. Sekarang 6 bisa nggak dibagi 2? Karena kan 2 yang paling kecil ya tadi, bilangan prima paling kecil berapa? 2. 6 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Nah, kalau gitu kita bagi 2 lagi. 6 bagi 2 berapa? 3. Nah, 3 ini tadi bilangan prima bukan? 3 bilangan prima ya. 3 ini adalah bilangan prima. Jadi 12 ini faktornya berapa? Coba tulis. Angka 2-nya ada berapa? 2. Jadi 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2 ya. 2 pangkat 2. Terus dikali berapa? Nih, dikali berapa? 3. Jadi faktor dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Oke? Sudah ditulis seperti ini? Sudah. Nah, hapus ya. Hapus ya. Hapus. Sekarang tadi
EPB-nya 12 dan berapa? 24. 24. Sekarang kita 24 gunakan cara yang sama. 24. Kita gunakan pohon faktor. Di bawah nanti. 24 dibagi angka prima yang paling kecil dulu. Tadi berapa bilangan prima yang paling kecil? 2. 2. Bahkan kita bagi 2. 24 bagi 2 berapa? 12. Berapa 24 bagi 2? 12. 12 bisa nggak dibagi bilangan prima paling kecil yaitu 2, bisa nggak? Bisa, berarti 12 kita bagi 2. Berapa 12 bagi 2? Berapa 12 bagi 2? 6, betul. Sekarang 6 bisa nggak dibagi 2 lagi? Bisa, berapa? 3. Nah, jadi faktor dari 24 ini berapa? Nih. Faktor dari 24 berapa? Caranya gitu ya. Yang paling luar sama yang paling ujung. 2, 3. Iya, 2-nya ada berapa 2-nya? Berarti 2 pangkat 3. Karena 2-nya ada 3. Dikali berapa nih? 3. Iya, dikali 3. Jadi faktor dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sekarang ini udah ditulis? Udah. Bapak hapus ya. Nah, tadi faktor dari 12 berapa? Faktor dari 24 berapa? 2, 3. Faktor dari 12 berapa? Kali 2. Faktor dari 12 coba satu orang siapa ya? Bapak minta misalkan Riki coba faktor dari 12 berapa Ki? 2, 3. 2, 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Sekarang yang 24 Bapak mau perempuan coba siapa ya? Pipi deh Pipi 24 faktornya berapa Pipi? 2 pangkat 3 kali 2 3. pangkat 3 kali. Ya. Nah, cara menentukan EPB, oke terima kasih Riki dan Pipi ya. Nih, cara menentukan EPB yaitu ada ketentuannya kalau EPB. Harus bilangannya diambil bilangan yang sama ya, atas dan bawah. Jadi yang atasnya kan kita angka 12 nih, yang bawahnya angka 24. Nah, dari 12 dan 24 ini dicari angka yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Ya. Kalau 2 sama 3 di sini angkanya sama semua ya. Di atas ada, di bawah ada ya. Ada ya. 2 kan ada nih yang kembar nih, di bawahnya ada juga nih angka 2 nih ya. Ada juga ya. Berarti kita ambil, nah diambilnya yang pangkatnya terkecil, berarti 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3? 2 pangkat 2. Betul. Jadi EPB-nya adalah ini diambil dulu 2 pangkat 3. Kali 3-nya ada nggak? Sama nggak? Di atas dan di bawah ada ya? Ada pasangannya ya? Sama-sama tidak berpangkat atau ini tuh pangkat 1 namanya. Kalau tidak berpangkatnya namanya pangkat 1. Sama-sama pangkat 1 berarti kita ambil salah satunya saja. Berarti dikali 3 kayak gitu. Jadi EPB dari 12 dan 24 adalah 2 pangkat 2 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 berapa? Atau 2 pangkat 2 itu 2-nya ada 2, 2 kali 2 berarti. 2 kali 2 berapa? 4 kali 3. Berarti berapa 4 kali 3? 12. Berapa? 4 kali 3? 12. Jadi EPB dari 24 dari 12 dan 24 adalah 12 ini ya caranya. Ini cara menentukan EPB. Sudah ditulis? Bapak hapus ya. Nah, sekarang
kita ganti dengan soal lain. Coba kalian yang menentukan. Pertama kalian tentukan faktornya dulu. Bapak minta coba kalian tentukan faktor dari misalkan di sini 16. Nah, coba kalian teruskan sampai bilangan prima di akhirnya 16. Silahkan mulai dari sekarang. Faktor dari 16 dulu. Nanti belum ke EPB ya. Kita masih belajar faktornya dulu. Tadi yang kayak tadi, ini jadi angka berapa di sininya, terus di sini nanti berapa, terus ini gini lagi, ininya berapa, terus dan seterusnya. Coba 16, kerjakan dulu. Faktor dari 16 menggunakan faktor. Yang sudah boleh raise hand ya, klik more, terus tekan raise hand. Yang sudah selesai dari faktor dari 16. Maaf itu. Ya, kalau sudah raise hand, klik more, terus klik raise hand. Yang sudah klik more dan klik raise hand. Desta sudah selesai faktor dari 16. Ada lagi yang sudah selesai? Kayak gitu. Ya, yang sudah selesai nanti klik right hand ya. Berapa? Ini teruskan ya, bisa jadi terus. Harus 16. Ya, dari 16. Silakan teruskan. Dari 16. Titi sudah selesai, bagus. Sampai yang di ujungnya itu bilangan prima ya, bisa 2, 3, 5 yang di ujungnya itu. Nanti yang di ujung sebelah sininya tuh ini tuh angka 2, 3, 5. Kalau belum 2, 3, 5 atau belum bilangan prima berarti masih bisa dibagi. Silakan bagi dengan bilangan prima yang tertentu dulu. Kalau tidak bisa dibagi 2, nanti dibagi 3 gitu. Ini berapa isi? 2 kali berapa? 16. Nah, Rizky sudah selesai. Iya, selesai. Kalau udah gimana Pak? Yang udah gimana Pak? Iya. Bisa dibagi 2 atau Ya, yang lainnya sudah selesai belum? Faktor dari 16. Jadi kalau kalian sudah bisa memfaktorkan, kalian akan bisa menghitung FB dari bilangan. 2, 3. Nah, kalau yang udah kasih yang mata Bapak. Akma sudah kelihatan belum layar yang Bapak bagikan, Akma? Kalau yang udah emotnya kasih apa Pak? Apa? Apa kalau yang udah? Kurang kedengeran, coba suaranya lebih keras. Kalau yang udah emotnya gimana Pak? Iya, apa? Kalau yang sudah jangan dulu dikirim, disimpan aja dulu. Klik aja more, terus raise hand. Ya, ngacung tangan. Kalau yang sudah acungkan saja tangan. Nah, gitu ya. Nah, gitu Ahmad. Jadi tidak perlu dikirim karena kita akan langsung bahas. Oh, udah banyak yang sudah selesai. Oke, kita bahas ya. Boleh kalian turunkan lagi lower hand, klik more, lower hand. Nah, more, lower hand. Pipi dan Desa juga boleh klik more terus lower hand. Nah, ini ya tadi bagaimana nih 16? Oke. Ada yang sudah ketemu faktornya berapa? Sebelum kita bahas berapa faktornya? Ini ada berapa? 24. 2 pangkas ada berapanya? Faktornya tuh ini. Jadi 16 ya.
Berarti di sini dibagi berapa nih? Dibagi 2. Berapa hasilnya? 8. 8 bisa dibagi 2 lagi? Berapa? 4. 4 bisa dibagi 2 lagi? Bisa. Berapa? 2. Nah, udah kita bagikan. 2 itu kan bilangan jumlah. Berarti faktor dari 11 berapa nih? Berapa faktor dari 16 berarti? 2 pangkat 4. Seperti itu ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Jadi faktor dari 16 adalah 2 pangkat 4. Ada yang betul? Ya, betul nggak? Kalau yang salah silakan ditulis nih, yang Bapak nih ditulis. Kalau yang salah silakan dibetulkan. Ini faktor dari 16 ya. Kalau yang betul, bagus, berarti sudah paham ya. Kalau yang belum betul, tidak apa-apa. Nanti kita belajar terus sampai paham. Sudah ini, Bapak hapus ya? Belum? Sudah. Sekarang ganti cari faktor dari 20. Jangan 20. Kita cari faktor dari, ya nggak apa-apa, 20. Nah, silakan kerjakan faktor dari 20. Coba Bapak mau tahu. Yang sudah biasa kayak tadi ya, raise hand lagi ya. Faktor dari 20. Ya, Vespa sudah selesai. Halnya yang sudah selesai nanti raise hand lagi. Silakan Bapak nanti tunggu ya. Waktu kita sampai jam 11, sekarang masih jam masih 10.40, masih ada 20 menit lagi. Kita bisa bahas ini sampai nanti menyederhanakan pecahannya ya. Ya, yang sudah selesai lagi, click more, right hand. Dari 20. Meski sudah selesai. Meski sudah selesai. Banyak yang sudah selesai. Oke, terima kasih. Silakan sekarang lower hand. Kita akan bahas. Apa masih ada yang sedang mengerjakan? Ya, semua ya. Nah, kita sekarang bahas. Faktor dari 20 berapa? 20 bisa dibagi berapa? 2 pangkat 2 kali 5. Berapa 20 dibagi 2? 10. Nah, sekarang nih 10 bisa dibagi berapa? 2. Berapa 10 dibagi 2? 5. 5 udah bilangan prima belum? Udah ya. 5 sudah masuk bilangan prima, berarti sudah selesai. Berarti berapa nih faktornya? 2 pangkat 2 kali 5. Betul, 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 kali 5. Ya, 2 pangkat 2 kali 5. Nah, tadi kan kita sudah mencari faktor dari 16 dan faktor dari 20. Coba sekarang kita cari FEB 16 dan 20. Ya. Tadi faktor dari 16 berapa? Berapa tadi faktor dari 16? Kali 2. Iya, 2. 2-nya ada 4 ya, berarti 2 pangkat. Berapa faktor dari 20? Pegang nulis.
Jadi berapa Pak? 20? 2 kali 2. 2 kali 2 pangkat 2. 2 kali 2 kali 5 ya, berarti 2-nya ada 2 ya, berarti 2 pangkat 2 kali 5. Ini ya, kita bisa cari EPB-nya. Bagaimana cari EPB tadi? Cari bilangan kembar, angka yang kembar ya, dengan pangkat yang kecil. 2 kembar tadi situ. Ada nggak di atas dan di bawah angka 2? Ada. Ada ya. Ini 2 ya. Tapi 2 yang mana yang kita ambil? Yang pangkatnya paling kecil. Berarti yang pangkatnya paling kecil berapa? 2. Itu 2 pangkat 4 atau 2 pangkat 2? 2 pangkat 2. Betul. Berarti EPB-nya adalah 2 pangkat 2. Ah, bentar. 5 ada nggak angka lain di sini? Nggak ada. Berarti ini nggak bisa kita bawa ya. 5 ini nggak bisa kita bawa karena dia nggak kembar ya. Yang kita cari adalah yang kembar dan yang kecil. Berarti EPB-nya sudah ketemu 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2 itu? Berarti 2-nya ada 2 ya. 2 kali 2. Berapa? 4. Nah, ini adalah EPB dari 16 dan 20. EPB dari 16 dan 20 adalah berapa EPB dari 16 dan 20? 4. Silakan mau ditulis dulu. Sudah. Sudah ditulis? Sudah. Belum ada yang belum tulis dulu. Yang belum silakan ditulis dulu. Bapak beri waktu dulu ya. Silakan Bapak beri waktu kalian untuk menulis. Ini setelah ini kita akan coba sederhanakan pecahan. Kita mencoba menyederhanakan pecahan. Kita dengan cara EPB atau dengan cara langsung dibagi dengan angka-angka bilangan prima lainnya atau dengan angka-angka lainnya seperti itu. Kayaknya kalian sudah tahu ya EPB itu kayak gimana. Apa jadi cara ini budak ini opal. Sudah ya, Bapak hapus ya. Nah, di matematika soal pertama yang Bapak kasih apa? Nggak bisa. Ya, Bapak lihat dulu. Nah, soal pertama, cara menyederhanakan pecahan ada 2 cara, sebutkan. Nah, tadi ya, kayak tadi. Apa cara yang pertama caranya? Bapak pakai ini ya, yang soal yang tadi ya. Nah, soal yang tadi. Cara menyederhanakan pecahan ada 2 cara. Membagi. Apa saja? Cara membagi dengan bilangan. Membagi dengan bilangan prima. Membagi dengan bilangan prima. Tadi ya bilangan prima sudah tahu ya. Yang kedua caranya apa? Membagi dengan FPB faktor persatuan besar. Ya, yang kedua caranya adalah dengan menggunakan FPB. Ya, seperti itu. Ini jawaban dari soal nomor 1. Sekarang yang nomor kedua. Apakah yang dimaksud bilangan prima? Bilangan
Bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Yang hanya bisa Dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. oleh angka 1 Angka 1 dan dirinya atau sendiri. dan ya, bukan atau ya. Dan dirinya sendiri. Dan dirinya sendiri. Dan dirinya Dan dirinya sendiri. Sendiri. Tulisannya mudah-mudahan kebaca. Kebaca nggak? Bisa dibagi oleh Ya, 1 dan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Jadi kalau 2 itu hanya bisa dibagi angka 1 dan bisa dibagi angka 2. 3 hanya bisa dibagi angka 1 dan dibagi angka 3. Ya, dirinya sendiri. 4, kalau 4 kan bukan bilangan prima. Dia bisa dibagi angka 1, bisa dibagi dengan angka 2, bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Atau angka 4 ya. Jadi 4 itu bukan bilangan prima. Nah, 5 itu bilangan prima karena dia hanya bisa dibagi dengan angka 5 itu dibagi angka berapa bisanya? Dirinya sendiri dan angka 1 ya 1 dan Sendiri. dirinya sendiri itu angka 5 ya. Ini jawaban nomor 2. Sekarang nomor 3. Sebutkan 10 angka pertama pada bilangan prima. Coba. 2, 5, 7, 11, 3. 12, 29. Oke, Bapak mau satu orang. Siapa satu orang yang mau menyebutkan? Coba acungkan tangannya. Raisen yang mau menyebutkan. Fadli mau menyebutkan? Pak, boleh deh, Pak. Despa sebutkan 10 bilangan pertama angka prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27. Oke, terima kasih itu ya. Itu bilangan prima, 10 angka pertama dari bilangan prima. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Kita mulai menyederhanakan bentuk pecahan. Yang pertama kita 4/6. Kalau 4/6, kita bisa saja tadi menggunakan EPB atau bisa menggunakan bagi langsung. Misalkan kita di sini bagi saja langsung. Kita pakai cara dibagi langsung ya. Cara EPB nanti kita kemudian pelajari di waktu selanjutnya kalau masih ada waktu sekarang jam 11. Masih tinggal 10 menit lagi. Kita pakai cara langsung aja. Nah, ini sama-sama bisa dibagi dengan angka berapa nih? Sama-sama bisa dibagi angka 2 tidak? Ya, 4 dibagi 2, 6 dibagi 2. Berapa 4 bagi 2? 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Nah, ini sudah bilangan prima semua ya, 2 dan 3 sudah bilangan prima, sudah selesai ya. Salah satunya sudah bilangan prima berarti sudah selesai kayak gitu ya, nggak apa-apa. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti yang ini 4/6 adalah 2/3 seperti ini ya jawabannya. Sekarang kita lanjut. Yang 12/16. 12/16. 12 bisa dibagi angka 2 tidak? Tidak. 12 bisa dibagi angka 2 tidak? 12 bisa bagi 2. Bisa. Berapa 12 bagi 2? 16 bagi 2. Sama dibagi 2. Berapa berarti? 12 bagi 2? Berapa? 6. 12 bagi 2? 16 bagi 2? 8. Masih bisa diperkecil tidak? Masih bisa disederhanakan ya? Kita bagi 2 lagi semuanya karena masih bisa dibagi 2 nih. Semuanya kedua bilangan ini sama-sama masih bisa dibagi 2. 6 bagi 2 berapa?
3. 8 bagi 2 berapa? Ya, ini salah satunya sudah bilangan prima, berarti sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, berarti jawabannya adalah 3/4 dengan prosesnya seperti ini ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan soal yang C, 18/24. Ya, kita sederhanakan bisa dibagi dengan bilangan angka 2 dulu. Misalkan kalau keduanya bisa dibagi angka 2 ya. 18 bisa dibagi 2 enggak? Bisa. 24 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Nah, bisa dibagi 2 semua, kita bagi 2 dulu. Bagi 2 dulu. 18 bagi 2 berapa? 9. 4 bagi 2 berapa? 24 bagi 2 berapa? 12. Nah, sekarang kita 9 dan 12. 9 bisa dibagi 2 tidak? Enggak. Kalau gitu berarti nggak bisa ya. Kita bagi 3 misalkan. 9 bagi 3 bisa nggak? Bisa. 12 bagi 3 bisa nggak? Bisa. Bisa. Semuanya pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi 3. Bagi 3 semua. 29 bagi 3 berapa? 3. 12 bagi 3 berapa? 4. Ini sudah bilangan prima ya. 3 sudah tidak bisa dibagi lagi. Berarti sudah selesai. Hasilnya adalah 3/4. Ya. Sekarang soal terakhir. 48 dan 64. 48/64. Sama-sama bisa dibagi 2 tidak? 48 bagi 2 berapa? 64 bagi 2 berapa? 24. 64 dibagi 2 berapa? 32. Sama-sama masih bisa dibagi 2 tidak? 24 dan 32. Bisa. Kita bagi 2. 24 bagi 2 berapa? 12. 32 dibagi 2 berapa? 16 ya. Terus sama-sama masih bisa dibagi 2 enggak? 12 dan 16. Bisa. Nah, kita bagi 2 lagi berarti. 12 bagi 2 berapa? 6. Berapa 12 bagi 2? 6. Terus 16 bagi 2 berapa? 8. 8. 6/8. 6/8 ini masih bisa disederhanakan tidak? Bisa. Ya, 6/8. Sama-sama bisa dibagi berapa? 2 bisa tidak? 2. Bisa. Oke, bisa ya 2. Berapa 6 bagi 2? Bisa. 3. 8 bagi 2 berapa? 4. Selesai belum? Sudah selesai? Sudah ya, karena yang ini 3 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka selain dirinya. Ya, ini sudah bilangan prima 3 ini. Berarti hasilnya adalah 3/4. Oke, pembahasannya sudah selesai. Silakan nanti dipelajari lagi. Yang belum paham, kalian bisa tanyakan lagi ke Bapak ya. Ada nggak yang belum paham? Bapak. Hah? Sudah paham semua? Ya.
Bapak. Halo, kedengaran suara Bapak? Dari tadi Bapak ngomong tapi Bapaknya lupa belum join audio. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya. Nanti bagi yang belum mengerti silahkan tanyakan ulang ke Bapak, bisa melalui WhatsApp ya. Atau di sini ada yang mau bertanya dulu nggak di sini? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, kalau sudah selesai, tadi kita belajar apa sih? Hari ini kita belajar apa tadi di Zoom? Menyederhanakan pecahan. Terus belajar apa lagi tadi yang pakai pohon faktor? EPB. Apa EPB itu? Faktor persekutuan besar. Iya, EPB itu faktor persekutuan terbesar. Ya, bilangan prima juga kalian sudah belajar ya. Hari ini kita belajar bilangan prima. Bilangan prima itu dari 2, 3, 5, 7, 11, ya 13, dan seterusnya. Itu adalah bilangan prima. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti boleh japri ke Bapak. Jangan lupa PH-nya dikerjakan juga. Penilaian harian ya. Penilaian PH itu dari ulangan ya. Ulangan tema 1, subtema 1-nya dikerjakan. Nanti yang matematikanya juga diupload. Kalau susah upload, susah diunggah, silahkan kirim WA ke Bapak. Terus, di sini ada Nabilah nggak? Enggak. Oh, nggak ada ya. Ya, ada siswa baru kita yang namanya tadi Faira ya. Faira itu katanya rumahnya dekat sama Nabila. Atau ada yang dekat lagi di sini sama Faira rumahnya? Faira yang siswa baru pindah dari Tangerang? Nggak ada ya? Ya, takutnya belum tahu cara belajarnya bagaimana. Kemarin udah Bapak kasih tahu menggunakan blog seperti ini, menggunakan kelas Digi. Tapi nanti takutnya belum ngerti. Nanti diajarin gitu. Katanya sama Nabila, tapi nggak apa-apa. Nanti Bapak minta tolong Nabila. Pembelajaran kita sudah selesai. Silakan ada yang mau pimpin doa. Doa setelah belajar. Tadi doa sebelum belajar. Oke, Vivi boleh Vivi. Silakan Vivi. Setelah selesai belajar, kita akhiri dengan doa gitu ya. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikutin semuanya ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Vivi sudah pimpin doa. Tetap jaga kesehatan kalian ya. Tetap jaga kesehatan. Terus berbakti kepada orang tua ya. Kemudian Bapak doakan semoga semuanya menjadi orang-orang sukses di masa depan. Pembelajaran kita cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak akhiri ya. Terima kasih. Ya.